Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok Selasa Rabu ya, besok hari Selasa tanggal 8 Juli 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama seperti biasa kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG hari ini gimana. Tanggal 7 Juli untuk IHSG ditutup naik, tapi ya hitungannya sih masih secara technical sideways ya, konsolidasi di area sini-sini aja. Untuk harga penutupannya di 6.900, ditutup hijau 0,52%, tapi kalau kita lihat di sini itu masih sepi ya, untuk indeks IHSG-nya masih cenderung sepi. Nggak terlalu volatile juga, dan kalau kita lihat asingnya juga hari ini net sell lagi ya. Ini saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing ada Bank Mandiri, net sell 170,2 M, kemudian Bank BCA, net sell 105,9 M, di ICBP, BRMS, dan di Antam hari ini juga masih net sell ya, walaupun nggak sebanyak yang kemarin Jumat sih. Hari ini net sell cuma 32,3 M dan harga sahamnya turun lumayan ya, 3%-an kalau nggak salah. Nanti kita akan coba bahas untuk Antam. Ini saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing, kemudian yang paling banyak dibeli oleh asing hari ini ada BRPT, BBRI, HSI, Telkom, cuman untuk nilainya ya segini, ini hitungannya nggak terlalu gede ya, jadi sepi untuk indeks IHSG hari ini. Di Bank BRI aja nilai transaksinya nggak nyampe 300-an M ini, kalau kita lihat di sini, dan netpay cuma 27 M aja, jadi sepi ya untuk indeks IHSG-nya, masih sepi, masih nunggu rame ya. Semoga aja dalam waktu dekat bisa rame. Cuman kalau besok masih sepi di awal market kan itu biasanya kelihatan ya dari total transaksinya. Kalau masih sepi sih saran saya jangan buru-buru buat masuk dengan jumlah yang banyak ya. Jangan trading lah kalau sepi itu. Mending sedia cash aja, tapi kalau emang minat masuk ya di saham-saham yang untuk jangka panjang ya. Tapi kalau untuk scalping trading sih nggak terlalu direkomendasikan. Kalau kita lihat hari ini tanggal 7 Juli, ada sentimen apa? Kalau kita lihat harga Bitcoin naik. Ya nggak naik sih dari kemarin ya, di level 108 ribuan. Jadi ya masih sideways di area-area resist sih untuk Bitcoin. Ya ini yang perlu jadi fokus ya ke bursa indeks secara global. Ini tarif dari AS lagi. Ya habis tarif, kemudian udah meredah, perangnya udah agak meredah, tarif lagi ya. Ini yang bikin market volatile ya. Jadi kalau market volatile itu cocoknya untuk trading atau scalping ya. Kalau untuk invest ya ini pergerakannya sangat terpengaruhi oleh dampak-dampak seperti ini, yang tiba-tiba tarif naik, tiba-tiba tarif turun. Itu yang bikin kalau investasi untuk jangka panjang agak was-was ya. Tapi kalau untuk scalping trading itu malah menarik, karena kemungkinan akan terjadi volatilitas yang tinggi. Walaupun untuk IHSG hari ini sepi ya dari minggu kemarin, jadi tunggu ramenya aja kalau mau trading. Kalau kita lihat di sini, valuasi rupiah menarik. Kita lihat untuk nilai tukar rupiahnya ada di level berapa. Pas video ini kita buat agak melemah sih, cuman masih di level-level 16.200-an. Ini pas video ini kita buat, nilai tukar rupiahnya ada di 16.200-an ya. Semoga aja bisa makin menguat. Dan kita lihat untuk kondisi market secara global, secara keseluruhan. Yang pertama dari Bitcoin dulu. Dari kripto, dari Bitcoin, harganya masih di level 108 ribuan ya, masih di area-area resistnya,
masih di puncak lah. Ya kalau trennya bullish ya kemungkinan bisa break di atas 110.000 US dollar ya. Tapi untuk hari ini pas video ini kita buat koreksi 0,48%. Kita tunggu aja sampai besok pagi kira-kira apakah akan ngejar level 110 atau masih di atas sini-sini aja. Kita lihat lagi ke bawah ya untuk harga emasnya. Pas video ini kita buat turun lumayan sih, hampir 1% ya untuk hari ini ke level 3.300, masih di area-area 3.300-an US dollar per troy ounce. Jadi masih, kalau historinya masih di atas ya, jadi hitungannya masih lumayan mahal harga emas. Untuk harga ini apalagi kalau misal sampai ada tarif lagi, kenaikan tarif dari Amerika, dari Presiden Amerika, ya kemungkinan harga emas bisa volatile lagi, bahkan bisa naik ya, karena ya itu kebijakan yang bikin ketidakpastian ekonomi global semakin tidak pasti, itu bikin harga safe haven naik. Jadi kita kalau mau patokan emas ya kita patokannya ekonomi global sama US dollar. Bukan rupiah ya, kalau rupiah itu patokan emas antam di Indonesia, itu ngaruh untuk rupiah. Tapi kalau trading di futures SLUSD atau ya kontrak seperti itu yang transaksinya dengan US dollar, ya patokannya itu kondisi ekonomi global, geopolitik sama US dollar. Kalau kita lihat untuk crude oil ya masih di area sini-sini aja di 67-68. Loh ini agak beda ya. Ternyata lagi nggak ini kalau harga WTI sama Brent cuman selisih 1 koma ya, nggak nyampe 2 dolar per barelnya. Jadi menarik ini untuk WTI-nya naik, mungkin permintaannya lebih banyak dibandingkan Brent, tapi ya biasanya sih selisih 3 dolar, 4 dolar atau di atas 2 dolar lah. Ini hitungannya selisihnya nggak terlalu mahal antara WTI sama Brent ya. Oke, itu untuk kondisi globalnya. Jadi coba kita cek untuk indeks Asia pas hari ini. Hitungannya nggak terlalu volatile ya, yang naik juga nggak tinggi-tinggi banget. Untuk Hang Seng malah minus 0,12%, Nikkei minus 0,56%, Kospi naik 0,17%. Jadi hari ini indeksnya nggak terlalu volatile, indeks Asia. Indeks IHSG-nya juga sepi, jadi untuk besok mungkin kalau masih sepi ya batasi aja lah ya kalau untuk sepi, jangan trading. Tapi kalau untuk jangka panjang, beli saham-saham yang emang fundamentalnya solid sih disclaimer. Seperti perbankan, bank-bank utama itu kan hitungannya masih di bottom ya, itu bisa dipertimbangkan kalau mau nyicil lagi. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Langsung aja untuk saham yang pertama ini kita akan cek saham perbankan dulu. Yang pertama BBCA hari ini masih sideways ya, ditutup minus nggak terlalu dalam 0,29%, satu tick ke level 8625. Untuk support resistennya masih sama, dan ini untuk polanya cenderung sideways ya, konsolidasi terus ini untuk BBCA. Nggak jebol support juga nggak breakout. Hari ini tadi sempat turun mendekati supportnya lagi di 8550 ya, cuman masih dijaga untuk hari ini. Kalau kita lihat transaksinya juga ya hitungannya sih nggak terlalu ramai, cenderung sepi, dan aslinya net lumayan sih 105,9 M ya. Ini lumayan banyak kalau kita lihat nilai transaksinya cuman 400-an M, jadi udah sepi di distribusi asing ini untuk BBCA. Kalau kita lihat untuk yang nampung juga asing sih, jadi transaksinya masih didominasi asing. Yang nampung untuk asingnya ada AK, nampung 93M, cuman yang jualan lebih banyak AG, ZP, YU, RX ya. Jadi secara keseluruhannya hari ini ya ini cenderung sepi untuk BBCA. Jadi kayaknya untuk besok kalau masih sepi untuk indeks atau pasar ya Indonesia ya, mungkin BBCA masih cenderung sideways seperti ini ya. Semoga aja nggak sampai jebol di bawah
8550 itu aja udah bagus ya. Kalau jebol di bawah ini yang kadang udah entry ya jangan buru-buru buat average down. Tunggu aja di support selanjutnya, takutnya bisa ke 8225 lagi. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya, yang hari ini aslinya keluar juga lumayan banyak. Harga sahamnya tadi sempat jebol ya, maksudnya sempat turun di bawah 4740 ini, tapi ditarik naik lagi dan close di harga pembukaannya hari ini, jadi dijaga untuk Bank Mandiri dalam beberapa hari terakhir ini masih dijaga ya, semoga aja masih terus dijaga di atas 4730, 4740 sih. Ya, harga penutupan itu area support untuk BMRI ya. Kalau udah kadung entry misal merah ya jangan buru-buru buat average down. Tapi disclaimer. Kalau kita lihat untuk hari ini net sell dan transaksinya juga BMRI sepi seperti yang lainnya. Nilai transaksinya 569M dan net sell 170M. Ini kadang masuk, kadang keluar untuk asing di saham BMRI ini. Untuk hari ini yang keluar ada ZP, kemudian YU lumayan banyak ya di 130-an M masing-masing, dan yang nampung untuk asingnya AK, CC, BK. Untuk lokalnya sendiri NetBuy lokalnya retail masuk XL, XI, NI, YP, CC ya, jadi cukup banyak retail masuk. Untungnya nggak jebol, maksudnya masih dijaga di atas 4740. Tapi misal besok merah ya jangan buru-buru buat average down, mungkin seperti itu ya, tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Untuk resistnya masih sama ya, masih di sini di 5050. Semoga aja ya bisa ngejar level itu lagi kalau ya SG besok rame. Kalau rame ya, kalau sepi kayaknya agak berat buat Bank Mandiri bisa ke 5000-an. Kalau sepi, cuman kalau rame ya nggak menutup kemungkinan kan. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI ini yang malah makin sepi aja. Tapi ditutup naik ya, 0,82%. Karena asingnya tadi masuk walaupun nggak banyak kayaknya ya. Kelas di 3.700. Kalau kita lihat di sini Bank BRI. Net buy sebanyak 27,5M. Kalau kita lihat Bank BRI hari ini tanggal 7 Juli, secara keseluruhannya sih, ya retailnya masih masuk, sebagian ya. XL net buy 7M-an, tapi yang keluar juga ada. Untuk aslinya sendiri yang distribusi ada YU, cuman yang masuk lebih banyak ini ZP net buy 46,7M. Semoga aja besok ini ya untuk Bank BRI naik, tapi kalau IHSG sepi sih kayaknya ada potensinya masih seperti ini. Seperti bank-bank pada yang lainnya ya. Bank Mandiri sideways di area support, Bank BCA pun juga sideways, dan Bank BRI kalau sepi ya kemungkinan sama. Kita lihat IHSG-nya ya, kalau rame ya ada potensi rebound naik karena harganya udah pada di bottom. Cuman kalau sepi ya mungkin sideways. Itu aja lumayan bagus ya kalau IHSG sepi dan harga saham-saham utamanya sideways. Lagi semoga aja nggak turun gitu aja ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI, supportnya secara Fibonacci masih di 3.600. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham ASII yang naik ya. Ini menarik ini untuk ASI. Saham-saham yang lain udah pada nggak gerak. ASI malah cenderung rebound ya. Bukan hari ini aja, tapi kemarin-kemarin walaupun cuma 1%, 2% itu hitungannya lumayan tinggi loh untuk ASI. Lumayan volatile ya, itu hitungannya di atas 1% untuk ASI itu. Hari ini naik 1,30% ke level 4680, dan kalau secara
Teknikalnya ini masih sideways di area bawah ya, jadi walaupun rebound lumayan tinggi dari 4.400 ke 4.600-an, cuman masih di bottom. Valuasinya juga masih murah ya untuk saham ASI. Ya, murah, cuman karena perusahaannya udah mungkin sangat besar kali ya, jadi eh iya hitungannya sih nggak mahal untuk saham ASI. Kalau mau entry di harga sekarang pun juga resiko floating loss-nya nggak terlalu gede kalau menurut saya ya. Karena di harga sekarang itu PBB-nya 0,6 dan PER-nya 5,6. Cuman apakah akan naik tinggi dalam waktu dekat atau enggak, ya itu tergantung ya. Tergantung gimana yang naikin. Kalau kita lihat di sini, tanggal 31 Mei, berarti bulan lalu ya. Itu retailnya bertambah banyak banget ternyata ya untuk investor ASI, bertambah 16.900 di bulan Mei. Jadi ya gimana ini? Masyarakatnya 45%. Ya nunggu rame aja lah. Untuk hari ini transaksi ASII masih cenderung sepi, ini malahan nilai transaksinya cuma 93 M ya. Tapi naik tinggi, apakah mungkin udah pada lelah ini ASI, jadi ada yang buy gitu aja, nggak ada yang jualan. Kalau kita lihat hari ini tanggal 7, hitungannya ada yang akumulasi ternyata ya, NIYU, dan yang keluar didominasi retail, XL, YP, CC, XC ya, jadi mungkin itu yang bikin ASI hari ini naik 1,30-an%. Untuk besok kalau naik ya resistnya mungkin di area sini di 5.000-an ya, mendekati level 5.000 itu kalau untuk swing. Cuman ya sabar karena kita tahu sendiri ya untuk karakter ASI ini agak lelet untuk pergerakannya ya. Tapi kemungkinan aman lah kalau entry di level-level sekarang ya. Aman untuk jangka panjang, tapi kalau untuk jangka pendek nanti kalau turun dikit aja agak berat buat naiknya ya. Kalau lihat karakternya yang seperti ini. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Hari ini naik lumayan tinggi, 2% lebih ke area resist ya, 2.700 itu resistnya. Ya, ini mencoba breakout sih, semoga aja besok langsung hijau. Kalau besok Telkom bisa langsung hijau ya berarti break di atas 2.700 dan ngejar 2820. Ya semoga aja ya. Kalau kita lihat hari ini TLKM tanggal 7 net P19 eman aja, dan kelihatan sekali ya sepinya IHSG. Kalau kita lihat ASI, Telkom, Bank BRI, saham-saham utamanya sepi. Ini pada kemana ya investor besarnya ini? Apa bursa indeks makin sepi? Investor asingnya juga kayaknya udah nggak, masih wait and see ya, masih wait and see investor asing. Masih nunggu apakah akan meramaikan IHSG tahun ini atau enggak. Kita lihat untuk Telkom tanggal 7 Juli asing masuk sih, ZPBKYU, jadi didominasi broker asing yang masuk. Untuk lokalnya net sell, sebagian retail keluar. Harga sahamnya naik 2%-an ke resist ya, jadi untuk besok lihat aja di awal market. Kalau langsung hijau ya ini target price-nya kalau swing di 2.800-an lagi, tapi kalau merah ya jangan buru-buru buat average down atau yang udah floating profit kalau mau sebagian diamankan ya. Ya mungkin seperti itu untuk Telkom, lihat saja di awal market untuk besok Selasa. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang hari ini turun 3%-an. 3% pas ya ke 2910, dan untuk besok sih kalau misal merah ya supaya balik lagi di 2.800-an.
mendekati level ini ya, mungkin kalau mau entry bisa dipertimbangkan ketika mendekati level 2.800-an. Jadi support kuatnya di sini. Kalau hari lihat kemarin Jumat jualan lumayan banyak untuk asingnya, hari ini juga net sell tapi hitungannya nggak terlalu banyak ya. Karena ada potensi rebound kalau misal asing masuk lagi. Cuman nggak tahu ya selama running trade karena ditutup. Kita lihat untuk Antam hari ini tanggal 7 net sell 32M Antam. Hari ini tanggal 7 retail masuk lagi XL ya. Jadi retailnya masuk, asingnya jualan. Ya mungkin kalau retailnya udah nggak masuk, asingnya masuk, harga sahamnya bisa rebound naik. Ya besok pantau aja 2.800 ini. Mendekati level itu ada tanda-tanda pullback naik ya, disclaimer ya kalau mau swing atau trading, antisipasinya kalau jebol di bawah 2.800. Kalau mau antisipasi, kalau enggak ya keputusan masing-masing. Kalau enggak antisipasi jebol di bawah 2.800, potensinya ke 2.500, lumayan dalam ya. Berapa persen kalau ke level itu berarti ada potensi floating loss 9%. Wah, itu lumayan. Itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Hari ini naik 7%-an lebih ya. Ini sideways di harga atas dengan volatilitas yang tinggi. Jadi ya yang nggak terbiasa agak was-was. Kalau kita lihat untuk transaksinya, ada potensi naik lagi nggak untuk besok di awal market untuk BRPT ya. Hari ini tanggal 7 hitungannya BRPT diakumulasi. Ini kelihatan ya AK, HP, YZP, NetBuy lumayan banyak. Asingnya juga NetBuy diakumulasi asing. Untuk asingnya lokalnya ada HP yang akumulasi. Yang jualan didominasi retail sama RF Netgel 25M. Di XLPDNI ya Netgel. Dan untuk asingnya sendiri hari ini di BRPT net by 50-an M. Untuk besok ya kayaknya ada potensi naik sih, apalagi kalau lebih tinggi atau buat naik baru di atas 1.700 ya ada ada indikasi lanjut bullish ngejar 1.900-an. Ya, mungkin seperti itu ya untuk saham BRPT. Pantau aja 1620. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Cuan hari ini juga naik 4% lebih setelah kemarin nyentuh area support ya. Jadi dijaga di atas 11.450. Ini naik. Sekarang penutupannya di 12.350, ini di tengah-tengah antara support sama resist ya. Jadi agak nanggung kalau mau entry. Bagusnya ya kemarin Jumat ketika nyentuh 11.400-an. Ya kalau sekarang ya kalau mau entry target profitnya ya di 13 ribuan ini kalau naik, tapi kalau turunnya resikonya di 11.450. Ya mungkin seperti itu ya untuk saham Cuan. Kalau kita lihat transaksinya, Cuan hari ini tanggal 7 ada yang akumulasi yaitu MG 11M ya. MG cuman asingnya net sell sini. Jadi asingnya net sell di tampung lokal MG 11M. Untuk asingnya yang jualan ZP 16M ya. Jadi agak nanggung kan kalau mau entry, ada sellernya, ada buyernya. Dan posisinya di tengah-tengah. Mungkin kalau di area support, nah itu berani ada potensi technical rebound. Tapi kalau di area tengah-tengah ini, ya disclaimer lah kalau mau entry. Kalau saya sih mending wait and see ya, cari aman karena marketnya juga lagi sepi IHSG-nya. Oke, itu untuk saham Cuan. Selanjutnya kita akan cek saham Raja. Hari ini lumayan naik cukup tinggi 10% lebih ke mendekati resistnya di 2530 ya. Untuk saham Raja ini punyanya itu ya.
suaminya anggota dewan. Ya, kita lihat untuk raja hari ini siapa yang akumulasi tanggal 7, RX sama AK, dan kelihatan sekali ya ada akumulasi. Bahkan untuk RX versi lokal ini 100% buy 14,4 M. Kalau kita lihat yang keluar retail didominasi retail SQ, XL, CC, YP, XT ya. Jadi retailnya keluar, asingnya masuk, lokalnya pun juga ada yang akumulasi, harga sahamnya naik. Kayaknya ada potensi buat naik besok ya, ada potensi nguji 2600, pantau aja level ini. Break di atas itu volumenya bagus ya, ngejar 2960 lagi. Oke, itu untuk saham raja, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya, tetap disclaimer. Terima kasih.